لله الذي رفع قدر العلماء وجعلهم بمنزلة النجوم في السماء نحمده على ما أسبغ من النعماء وأجزل من العطاء وأسبل من الغطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعظمة والكبرياء شهادة موقنة خالصة ما لقي الله بها عبد يوم الجزاء إلا أوجبت له بها الخلود في دار البقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع من يستقل على الغبراء ويستذل بالخضراء صلوات الله وسلامه عليه دائما مستمرا ما اختلط الظلام والضياء ومن فلق الإصباح عن غرة النهار وعالن الداعي بالنداء ورضي الله عن صحابته أجمعين أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih di bab yang berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik ibnu Al-Khattab ibnu Ubaidillah ibni Abi Bakrah Al-Basri laqituhu bir-Ramlah. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Abdul Malik ibnu Al-Khattab ibnu Ubaidillah ibni Abi Bakrah Al-Basri. Abdul Malik mengatakan aku bertemu dia di daerah Ramlah. Qala haddatsani Rashidun Abu Muhammad an Syahr ibni Haushab an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini sahabatnya adalah Ummu Darda dan Abu Darda. Qala Abu Darda berkata, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 9 perkara. Kalau sudah kalimat wasiat berarti sesuatu itu sangat penting dalam kehidupan. Apa 9 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda tersebut? La tusyrik billahi syai'a. Janganlah kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa in qutti'ta au hurriqta. Walaupun itu menjadikan kamu dipotong-potong atau dibakar. Wala tatrukna as-salatal maktubata muta'ammidatan atau muta'ammidan, dan janganlah kamu meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minha dhimmah, dan siapapun yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, maka bari'at minhu dhimmah, dia terbebas
dari tanggung jawab Islam melindunginya. Artinya menjadi halal darahnya kalau di Islam. Dia diminta bertaubat, kalau masih nggak mau bertobat, maka dia bisa dihukum penggal kepalanya. Ini artinya apa? Dosa besar. Nah, dosa besar, walaupun itu tidak serta-merta melihat orang yang tidak sholat, kemudian dia kufur, kemudian dipenggal, tidak. Tapi ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Wala tashrabannal khamra. Yang ketiga, dan janganlah kamu minum al-khamr dan sejenisnya. Ya, sesuatu yang memabukkan. Walaupun sedikit, karena kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena sesungguhnya minum khamr itu miftah, pintu segala keburukan. Wa ati' walidayka, dan taatlah kamu kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan bila keduanya, atau kedua orang tuamu memerintahkanmu agar kamu keluar dari duniamu selama tidak disuruh berbuat maksiat, fakhruj lahuma, maka keluarlah kamu karena mereka berdua. Ini syahidnya ya. Kita lanjutkan dulu 9 wasiat Nabi. Wala tunazi'anna wulatal amri, dan janganlah kamu menyelisihi, melawan pemimpin kalian, wulatul amr. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun kamu melihat bahwasanya kamu itu dalam posisi itu benar. Wala taghfur minaz zahfi, dan janganlah kamu lari dari medan pertempuran. Wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun itu akan menjadikan kamu binasa, terbunuh, dan teman-teman kamu pada lari semuanya. Wa anfiq min taulika ala ahlika, dan yang kedelapan, dan belanjakanlah dari rizkimu untuk keluargamu. Wala tarfa' asaka an ahlika, dan janganlah kamu mudah mengangkat tongkatmu untuk memukul keluargamu. Artinya jangan cepat marah. Wa akhifhum fillahi azza wa jal, dan buatlah keluargamu itu takutnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada suami, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 9 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Syahid daripada hadis ini yang berkenaan dengan bab adalah wa ati' walidayka, dan taatilah kedua orang tuamu walaupun dia memerintahkan kamu untuk keluar dari duniamu. Ya, artinya bahwasanya kita dalam berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang paling utama. Mungkin di dunia kita di mana kemudian orang tua kita meminta, tinggalkan. Kalau kita ingin bicara dengan yang baik, jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita gara-gara sesuatu yang kita ego gitu ya. Nah, ini
akan ada imbasnya kalau seseorang itu durhaka kepada kedua orang tua. Tapi kalau taat juga, Allah Subhanahu wa taala memberikan cash di dunia. Maka hadis sesudahnya, siapapun yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapati kedua orang tuanya kemudian tidak menjadikan dia bisa masuk ke dalam surganya Allah, dia celaka. Nah, kita baca hadis yang siapapun yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah akan menambah kepadanya umurnya. Artinya dalam keberkahan, dalam kebaikan. Haddatsana Asbaghu ibnul Faraj. Asbagh ibnul Faraj menceritakan kepadaku, kata Imam Al-Bukhari, ini gurunya Imam Al-Bukhari. Qala akhbarani Ibnu Wahab. Telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Wahab. An Yahya ibni Ayyub. An Zabban ibni Qaid. An Sahal ibni Mu'ad. Dari Sahal ibni Mu'ad. An abihi. Dari Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu. Qala. Jadi hadis ini dari sahabat Mu'ad ibni Jabal. Tapi silsilahnya dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barra walidayhi." Siapapun yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu. Tuba lahu. Maka berbahagialah dia. Kalau orang Jawa diartikan Jawa itu bejo, menjadi orang yang beruntung. Siapapun yang Allah berikan nikmat bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, itu adalah keberuntungan baginya yang luar biasa. Apa keberuntungannya? Kata Rasulullah, zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Niscaya Allah akan menambahkannya atau menambahkan kepadanya umurnya. Ikhwatal iman. Ditambahnya umur ini bermakna dua, ada yang hakiki atau majazi. Hakiki benar-benar ditambah umurnya kalau seseorang tersebut berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Ya mungkin di ilmu malaikah, di para ilmu malaikah, bahwasannya umurnya itu 60 tahun, tapi kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, umurnya bisa 70 tahun. Dan ini tidak bertentangan dengan takdir yang sudah Allah tentukan, bahwasanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya si fulan ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika pada ilmu malaikat dia umur 60 ini harusnya diambil ruhnya, maka karena dia mensambung silaturahim, Allah memerintahkan panjangkan umurnya 10 tahun. Itu makna hakiki ya. Atau makna majazinya bahwasanya kehidupannya menjadi berkah. Walaupun umurnya sebegitu, tapi memiliki keberkahan yang luar biasa. Di langit terkenal orang ini bahwasanya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga yang dikenang adalah kebaikannya, umurnya panjang, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari umurnya tidak sepanjang seperti kita banyak manusia di atas 70 tahun, tidak. Umur Imam Bukhari itu tidak sampai 63 tahun. Tapi sampai hari kiamat akan dikenang, artinya umurnya sangat berkah. Kembali kepada tema, jadi siapapun yang mau berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan memberikan keberkahan kepada umurnya, dan juga Allah akan menambah
panjang umurnya. Sebaliknya ikhwatal iman, siapapun yang mendapati kedua orang tuanya di usia lanjut usia, kemudian ini tidak menjadikan dia dapat masuk ke dalam surganya Allah, maka dia termasuk orang yang celaka, dan celaka. Haddatsana Khalid ibnu Makhlad. Khalid ibnu Makhlad menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh, 3 kali. Raghima anfuh artinya hidungnya tersungkur, hidungnya tersungkur, hidungnya tersungkur artinya nempel dengan tanah. Ini menunjukkan apa? Kehinaan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man? Siapa orang yang hina, celaka itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi SAW bersabda, man adraka walidayhi indal kibari. Siapapun yang mendapati kedua orang tuanya ketika lanjut usia, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya hidup bersamanya, fadakhalan nar, lalu dia malah masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ikhwatal iman, kenapa ini sampai Rasulullah sampaikan? Karena memang orang tua kalau sudah lanjut usia itu semuanya lemah. Kita ngomong keras sedikit saja dia akan diam. Nah, tapi jangan sampai dikira bahwasanya diamnya orang tua kita itu kemudian tidak berakibat apa-apa. Luar biasa. Jangan sampai menjadikan mereka itu marah, sedih, apalagi sampai dia mengadu kepada Allah kalau anaknya telah berbuat ini dan itu. Itu menjadi kecelakaan dan akan diberikan cash di dunia, apalagi di akhirat. Gitu ya. Ikhwatal iman, kemudian kita lanjutkan, kalau kita mendapati waliyadzubillah kedua orang tua atau salah satunya itu sampai meninggalkan dunia dalam keadaan musyrik. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana cara seorang manusia. Kemarin kan walaupun musyrik, walaupun berbuat zalim, tetap kita harus berbuat baik kalau masalah dunia. Ini qadar Allah, kedua orang tuanya didapatinya atau salah satunya didapatinya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Apa petunjuk Rasulullah SAW dalam hal ini? Haddatsana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq. Qala akhbarana Ali bin Husain, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Husain. Qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Berarti Ali dan Husain ini sama-sama perawi hadis. An Yazid An-Nahwi, dari Yazid An-Nahwi, ahli nahu. Ini ahli nahu menjadi perawi hadis. An Ikrimah Ibni Abi Jahal, dari Ikrimah sang tabi'in. Ini termasuk sepupu Nabi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi azza wa jalla,
di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas ikhwatal iman, ini adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa, sangat mulia, habrul ummah, amirul mufassirin. Beliau adalah pemimpin seluruh sahabat dalam bidang tafsir dan guru seluruh umat Islam dalam bidang tafsir. Padahal ini ketika Rasulullah SAW menghadap Allah, Allah wafatkan, umurnya baru 13 tahun. Dan inilah salah satu doa Nabi kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi betul-betul menjadi sahabat Nabi yang luar biasa dalam hal menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dalam hal kaitannya dengan Abdullah ibnu Abbas. Kita ketahui Al-Abbas, ayahnya Abdullah, itu adalah seorang yang ahli bisnis, sibuk luar biasa. Kita juga supaya tahu bahwa kenapa sahabat itu kok dinisbatkan kepada ayahnya Ibnu Abbas. Kalau kita kan kadang sering dengar Abi Abdullah, Abi Abdurrahman gitu kan. Kalau ada sahabat Nabi, kok itu dinisbatkan kepada ayahnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, gitu kan kita sering dengar. Itu sebagai bentuk penghargaan kepada orang tuanya bagaimana mendidik anaknya. Al-Abbas itu betul-betul raja bisnis kalau di Arab pada waktu itu. Bahkan sebelum Islam, riba itu ada riba Al-Abbas. Jadi kalau bank-bank itu dia rajanya gitu. Dan sibuk luar biasa. Dan ketika diharamkan riba, riba itulah yang pertama kali, riba Al-Abbas. Dan langsung berhenti. Di tengah-tengah kesibukannya bagaimana ya, Abdullah bin Abbas Al-Abbas itu paman Nabi menyiapkan putranya untuk menjadi seorang ulama. Datang kepada Rasulullah, belajar dan seterusnya seperti itu. Walaupun sibuk sekali, maka dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Tapi putranya Abdullah ini luar biasa. Nah, sebagai bentuk penghargaan, maka orang Arab itu dipanggillah Ibnu Abbas. Sama juga Ibnu Umar bin Khattab. Itu juga luar biasa dalam mendidik putranya. Maka dinisbatkan Ibnu Umar. Kita juga begitu kalau punya anak bangga gitu kan. Maka kita nisbatkan ke anak kita. Anak kita namanya Ibrahim namanya Abu Ibrahim. Kenapa? Bangga dengan anaknya. Sebaliknya kalau bangga dengan orang tuanya, maka Ibnu Abbas. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini menjelaskan Abdullah bin Abbas tentang firman Allah ketika telah sampai pada usia lanjut usia, salah satunya atau keduanya. Maka janganlah kamu mengucapkan kepada keduanya atau salah satunya kata-kata kalau bahasa Arab uff. Kalimat yang paling rendah dalam hal menyakiti orang tua. Disuruh apa? Nah, itu termasuk kata-kata uff. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, kama rabbayani shaghira. Sampai firman Allah, sebagaimana mereka berdua mendidikku di waktu kecil. Ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang itu betul-betul jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyakiti kedua orang tuanya. Ya. Dan
selalulah berdoa untuk kedua orang tuanya. Di sini kan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuman Abdullah bin Abbas ini menjelaskan ayat yang lain di dalam surat Taubah, ya, ayat 113. Kalau tadi surat Al-Isra ayat 24. Abdullah bin Abbas menyatakan fanasakhatha al-ayah fi bara'ah. Ayat ini dinasakh dengan ayat yang ada dalam surat At-Taubah. Maksudnya bagaimana? Ketika kedua orang tua itu sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan apa? Musyrik. Maka ayat At-Taubah ayat 113 itu yang harus difahami. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak ada hak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang musyrik. Walaupun itu adalah keluarga dekat, pamannya, orang tuanya. Kapan? Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah menjadi jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu ashabul jahim. Artinya meninggal dalam keadaan non muslim atau tidak mau masuk Islam. Tidak boleh apa? Tidak boleh memohonkan ampun kepada mereka. Inilah yang kemarin sebelumnya saya sampaikan bahwasanya dosa syirik itu dosa yang luar biasa, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di dunia masih hidup, maka wajib kita berbaik. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kalau sudah meninggal, ini tidak boleh kita mendoakannya. Sampai seorang nabi pun, ini kisah ini sebenarnya berkenaan dengan pamannya Abu Thalib yang selalu membela Nabi dalam dakwahnya. Ketika sakaratul maut, ya, ini Rasulullah dengan Abu Jahal dan pamannya yang lain berdiri di sampingnya. Rasulullah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, nanti menjadi hujjah di hadapan Allah. Nengok kepada Abu Jahal, apakah kamu rela meninggalkan agama nenek moyang kamu? Rasulullah ulang berkali-kali, ucapkanlah la ilaha illallah. Artinya ini suatu kalimat yang bisa menjadi hujjah, yang pada akhirnya dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan akhirnya Rasulullah disitulah sedih luar biasa, yang akhirnya Rasulullah ingin memohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya, karena bagaimana dia membela beliau dalam dakwahnya, tapi tidak mau masuk Islam. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi aja tidak memaksa siapapun dalam memeluk agama Islam. Nah, ketika Rasulullah ingin memohonkan ampun untuk pamannya, maka ayat ini turun dan tidak diperbolehkan. Dan ini menunjukkan juga ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbab. Dan sesungguhnya kamu itu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun, orang yang paling kamu cintai. Dan ini adalah salah satu contoh. Kalau nabi-nabi sebelumnya banyak. Nabi Ibrahim apalagi yang hari ini semua berbicara tentang Nabi Ibrahim, bagaimana untuk orang tuanya yang membuat berhala. Dia seorang nabi, ulul azmi.
tidak bisa juga memberikan hidayah maksa-maksa dalam dirinya. Maka kita dalam berdakwah juga begitu. Bahwasanya kita itu adalah muballigh, menyampaikan masalah hidayah itu sampai ke dalam hatinya, itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah hidayatul irsyad, menyampaikan petunjuk itu kepada siapapun yang kita kenal. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dosa syiriknya. Dosa syirik ini kalau enggak bertaubat, maka seseorang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik kecil, amalan itu saja yang tidak ada nilainya. Salat nih, salat subuh. Ada perasaan riya. Ya, ini hati-hati karena riya itu lebih lembut dari seekor semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Artinya sangat samar dan tersembunyi syirik kecil. Nah, kalau ada amalan itu disertai dengan syirik kecil, maka amalan tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau syirik besar, maka semua amalan akan musnah. Tidak akan ada asalnya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah kemudian meninggal dalam keadaan syirik besar, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Dan ketahuilah ikhwatal iman, ya, syirik ini menjadikan seseorang tidak menerima kebaikan apapun ketika dia meninggal. Seperti dalam ayat ini. Kalau seorang muslim melakukan dosa besar mungkin. Dan mungkin saja dengan doa-doa saudara kita. Baik itu setiap selesai kita melakukan aktivitas kemudian berdoa supaya diampuni, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Setiap Jumat itu pasti. Maka itu semuanya akan sampai kepada seseorang yang sudah meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada kesyirikan. Nah, tapi kalau ada syirik tidak akan sampai. Maka Allah itu banyak sekali memberikan contoh-contoh dalam kehidupan. Ya. Kalau seseorang tidak berbuat syirik, melakukan perbuatan dosa, kemudian dia melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosanya. Contoh yang sering saya sampaikan, seorang pelacur. Ya enggak? Seorang pelacur yang kehausan kemudian turun ke sumur, dia minum. Naik-naik di atas ada seekor anjing, kehausan seperti dirinya. Dia turun lagi, ngambil air dengan sepatunya digigit kemudian naik ke atas, diminumkan ke seekor anjing tersebut. Dalam hadis tersebut, fasyakarallahu, maka Allah berterima kasih kepadanya, wa ghafara. Lalu Allah mengampuni dosanya. Sebab apa? Perbuatan baik, dia tidak melakukan perbuatan syirik. Ini dalam kehidupan. Setelah dia meninggal, siapapun yang tidak berbuat syirik, maka doa anaknya, doa kaum muslimin untuknya itu akan sampai. Maka ketika seorang di alam kubur itu ada nikmat kubur. Ketika didoakan, maka orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak ada itu nikmat kubur. Kenapa? Tidak akan sampai semuanya. Dan perlu kita fahami, ikhwatal iman, dosa syirik ini dosa yang sumbernya adalah syubhat. Sumbernya keyakinan. Tidak ada orang yang berbuat syirik itu mengakui bahwasanya dia berbuat dosa. Beda dengan mencuri, membunuh. Dalam hadis banyak sekali cerita. Kisah, bahkan ada yang membunuh sampai 100 kali. Masih ada kesempatan bertaubat. Tapi tidak ada orang yang isinya berbuat syirik kemudian bertobat dari syiriknya. Hampir susah sekali, kecuali kalau dia belajar, berilmu. Ya. Orang yang pergi ke dukun, minta diramal nasibnya, tidak pernah dia merasa bahwasanya itu perbuatan yang melanggar. Seperti itu. Bahkan di salah seorang ulama, kalau ada seorang masuk masjid Qubatimah nih, ya,
dia dalam keadaan mabuk, saya kira semua jamaah pasti menghardinya luar biasa. Tapi sementara ada orang masuk pakai jimat nih, dia syirik, sama-sama dosa besar. Kemudian dia masuk juga ikut sholat, maka mungkin tidak satupun yang akan memberi nasihat. Tidak ada yang menghardik. Padahal kalau dibilang dosanya lebih besar. Ini inti daripada perbuatan syirik. Jadi kalau sampai ini orang tua meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim. Ini tidak boleh, Nabi saja dilarang untuk mendoakan. Dan orang-orang yang beriman juga demikian. Artinya apa? Ya kita sebagai anak, maka berbahagialah kalau orang tua kita adalah seorang muslim atau seorang muslimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadikan kita selalu terus menjadi tema kehidupan kita adalah salah satunya bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua seperti apapun orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita adalah orang yang beriman, tentu harus sesempurna mungkin kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.